ditutupnya dengan ibadah yang besar. Maksudnya pripun? Idul Fitri itu mulainya dengan berpuasa dulu, selama 30 atau 29 hari. Nah, jadi pesannya bahwa kita tuh berhari raya setelah kita mendapatkan kemenangan besar, yaitu selama 1 bulan kita menahan hawa nafsu kita. Kita tahu, kita belajar bersama bahwa di antara rukun puasa adalah menahan, ya kan? Menahan dari makan dan minum, menahan dari hawa nafsu, menahan dari marah, intinya menahan dan niat, ya kan? Maka 1 bulan penuh kita melakukan, dan mudah-mudahan kita sukses, tinggal 1 hari, ya. Maka ditutup dengan Id, yaitu hari raya. Dan hari raya Id itu juga dimulai dengan ibadah besar lagi, yaitu sholat Id di waktu duha. Ini sholat Id di waktu duha. Demikian juga Idul Adha. Idul Adha itu setelah kita melakukan rangkaian ibadah haji. Ini luar biasa nih, biayanya besar, kemudian tenaganya besar, meninggalkan keluarga dalam jumlah waktu yang lumayan, juga harus kondisi sehat, rukun-rukunnya juga harus dipenuhi. Setelah selesai nanti kemudian ada hari raya Idul Adha. Dan hari raya Idul Adha sekali lagi dimulai dengan ibadah besar, yaitu sholat di waktu duha, namanya sholat Idul Adha. Selain itu, di dalam agama kita nggak ada perayaan hari lahir, itu nggak ada. nggak ada syariatnya maksudnya. Adapun orang bersyukur, bersedekah pada hari lahirnya, silahkan mensyukuri sebagaimana Rasulullah puasa di hari Senin dan Kamis, itu nggak apa-apa. Tapi sebagai perayaan itu tidak ada. Jadi sekali lagi, perayaan dalam umat Islam itu hanya ada 2, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan alhamdulillah kita sudah di bibir menjelang Idul Fitri, atau lebih tepatnya Idul Fitr. Jadi sekali lagi, perayaan Islam selalu terkait dengan ibadah besar, buah dari kemenangan ibadah yang besar. Menang sasampunipun puasa, menang sasampunipun ibadah haji. Kemudian apa sunnah-sunnah yang harus kita lakukan, atau sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika datang hari raya Idul Fitri, seperti yang akan kita hadapi hari Rabu insya Allah, bareng-bareng bulan tahun ini insya Allah. Masuknya beda tapi keluarnya bareng. Jadi insya Allah tidak ada perbedaan, karena dari informasi dari teman yang tahu tentang ilmu falak, perbedaannya sedikit banget antara melihat hilal dengan perhitungan hisab. Jadi insya Allah bareng. Makanya 10 hari terakhir sekarang itu beda. Ada yang ganjil genapnya beda. Yes, pokoknya 10 hari terakhir tenanan kabeh wae. Mudah-mudahan salah satunya kita dapat malam Qadar. Apakah masih mungkin malam nanti? Masih mungkin. Kita nggak tahu. Makanya tetap semangat, jangan lengah. Jangan lengah. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu ketika datang hari raya Id, beliau berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ibtahadihi tajamal biha. Kata Umar bin Khattab, beliau membawakan pakaian yang bagus. Kemudian dikatakan ibtahadihi, belilah ini. Kemudian tajamal biha, dan berhiaslah dengannya. Berhiaslah dengan baju itu. Kemudian lil id wal wufud, di hari Id dan di hari menyambut tamu. Jadi zaman dulu pun memang hari itu tuh hari dimana kita akan kedatangan tamu-tamu. Maka dikatakan ibtahadihi tajamal biha ya Rasulullah. Belilah ini ya Rasulullah, dan berhiaslah dengan baju yang bagus ini ya Rasul. Lil id, di dalam hari Id, dan wal wufud, dan hari dimana kita menyambut tamu-tamu. Tapi Rasulullah waktu itu menjawab, innama libasu man khalaqalahu libasu ahlul jannah. Kebetulan yang ditawarkan oleh Umar bin Khattab itu bajunya dari sutra. Maka Rasulullah menjawab, innama libasu man la khalaqalahu libasu ahlul jannah. Ini tuh bukan pakaian kita hari ini.
itu pakaian ahli sorga. Makanya ini yang menjadi dalil laki-laki itu nggak boleh pakai baju dengan bahan sutra, itu nggak boleh. Tapi di Indonesia kayaknya nggak ada sutranya. Kalau sutra yang asli itu halus banget, halus banget. Nah, poin dari hadis ini maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa hari itu tuh hari di mana memang disunahkan kita memakai baju terbaik. Makanya di Indonesia itu sunnah ini berjalan sebenarnya. Orang bulan puasa akhir udah siap-siap punya baju yang rapi. Kalau di Indonesia dulu saya waktu masih jualan baju laris sih, itu yang paling laris ya sarimbitan. Memang yang paling terhormat di Indonesia itu sarimbitan memang. Mungkin rapatnya larang, tapi nek sarimbitan itu menjadi kelihatan lebih membahagiakan. Satu keluarga 10 orang sama, itu memang luar biasa. Dulu, salah satu yang menolong ekonomi saya itu dulu itu. Dulu itu yang namanya menjelang seperti ini saya panen dulu itu. Karena apa? Hampir semua orang beli baju sarimbit dari yang murah sampai yang paling mahal. Ada kadang-kadang orang 4 baju itu sampai 1,5 juta dulu, sering itu dulu. Sebenarnya sampai hari ini pun masih berjalan itu sebenarnya. Cuma saya ya nggak jualan lagi. Gitu. Mudah-mudahan nanti suatu ketika bisa lagi berjalan insya Allah. Dengan seiringnya tertata jadwal dakwah yang mungkin bisa lebih ditata lagi. Dan dikatakan di sini bahwa Umar bin Khattab pun menyarankan kepada Rasulullah untuk pakai baju yang bagus. Kata-kata tajamal biha itu maksudnya berhiaslah ya Rasulullah dengan ini. Berarti memang disuruh berhias. Makanya kalau kita kedatangan tamu, sunahnya memang pakai baju terbaik, nggak pakai kaos oblong, sobek kanan kiri, sederhana, bukan. Memang bukan begitu. Islam mengajarkan di antara cara menyambut tamu dengan pakaian terbaik. Dan di Indonesia saya kira salah satu pakaian terbaik itu yaitu sarimbit. Mau baju muslim ya sarimbit, baju batik sarimbit. Itu tuh memang masya Allah. Itu kekayaan budaya Indonesia yang jarang dimiliki oleh negara lain itu. Hampir diambil oleh Malaysia sebenarnya, tapi kemudian diambil lagi oleh Indonesia. Artinya hak atas batik itu hampir diambil oleh Malaysia. Karena memang indah. Saya melihat keluarga-keluarga yang pakai sarimbitan itu memang lebih indah. Baju mahal tapi ini pelontang-pelontang murah podo ini beda gitu kalau hari lebaran itu. Makanya membeli baju sarimbit saya kira baik. Banyak kan yang murah-murah itu. Nah itu tentang sunnah pertama, kita disuruh berhias dengan pakaian terbaik. Kepeksone kok nggak punya, ya namanya sudah nggak punya, ya bagaimana lagi. Pokoknya yang terbaik yang kita punya. Jadi para sahabat juga melestarikan memakai baju bagus di hari itu. Juga di zaman setelah Rasulullah, zaman tabi'ut tabi'in juga demikian sama. Memang. Jadi bukan mengada-ada. Buat istilah sok-sokan mesti kudu ngau kelambi anyar, memang begitu. Islam mengajarkan begitu. Berhias ketika lebaran dan berhias ketika menyambut tamu. Imam Malik, contoh Imam Malik, imam besar, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan sami'tu ahlal ilmi, saya mendengar para ahli ilmu, para ulama. Dikatakan menyarankan menggunakan baju yang thayyib wazina fi kulli id. Di tiap-tiap ada hari Id, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi ini berlaku untuk Idul Adha pun kita disarankan pakai baju yang terbaik gitu. Jadi bukan sebuah kesia-siaan jenengan membeli baju di hari itu. Memang nyunnah, bukan berlebih-lebihan. Kemudian dikatakan juga menyukai wewangian dan berhias ketika lebaran. Jadi maka kalau punya minyak wangi ya dipakai. Tentu saja minyak wangi yang menenteramkan. Itu sunnah Bapak Ibu semuanya. Itu sunnah. Ayo saya senengnya yang kempal-kempal kadang-kadang kan kepanggis dari kan cipika-cipiki nek mambune enak kan apa enak. Nih daripada bau ketiak. Ada suatu ketika pernah ya mungkin memang orangnya memang ditakdir oleh Allah yang bau ketiaknya luar biasa, itu kadang-kadang yang mengganggu. Makanya sunnah memakai wewangian. Ini katakan sami itu ahlul ilmi. Ahlu ilmu, orang-orang ulama itu dulu memakai baju bagus dan wewangian di hari Id. Makanya memberi hadiah wewangian itu juga baik. Saya masih sangat ingat terkesan gitu. Di Al-Masjid Al-Fajar, ketika saya mulang pertama kali di situ, saya dikasih minyak wangi sampai sekarang itu masih itu. Itu berkesan sekali dari Mas Denny dan teman-teman itu. Saya berkesan sekali, ini minyak wangi selalu saya pakai itu sampai habis. Itu kesannya memang luar biasa, memberi kesan yang baik. Kemudian
Yang nomor dua, sunnah pertama pakai baju yang baik, pewangian. Yang kedua, mandi sebelum tindak. Itu sunnah. Jadi jenengan tindak sholat id itu mandi dulu. Itu sunnah. Itu sunnah. Ini juga riwayatnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar berarti anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang terkenal sangat patuh, sangat taat, sangat ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nafi, anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kata Nafi, kana yagtasilu yaumal fitri qabla an yaqdu'a ila musalla. Adalah Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab, beliau mandi, dikatakan yaktasila, mandi yaumul fitri, di hari fitri, qabla, sebelum tindak ke musola. Musola maksudnya tanah lapang. Dalam bahasa Arab musola itu tanah lapang. Ini juga termasuk menjadi dalil kenapa sunnahnya di tanah lapang. Walaupun di masjid boleh, tapi yang sunnah itu di tanah lapang. Makanya di Arab Saudi itu pemerintah menunjuk dulu zaman Nabi Muhammad SAW itu Masjid Nabawi nggak dipakai kalau sholat id. Padahal sholat di Masjid Nabawi kan punya keutamaan. Sekarang dipakai, kenapa? Karena tidak ada yang lebih luas dari Masjid Nabawi. Makanya sekarang dipakai. Di Mekah pun dulu kenapa di Masjidil Haram? Karena di sekitar Masjidil Haram itu gunung-gunung yang susah mencari tanah yang lapang. Tetapi secara asal itu di musola. Makanya dikatakan yaktasila yaumal fitri qabla, sebelum berangkat ke musola. Maunya sebelum berangkat ke tanah lapang. Makanya kalau jenengan di sini ada pilihan tanah lapang, ya pilih yang tanah lapang itu lebih sunnah. Walaupun sekali lagi di masjid pun juga tidak masalah. Apalagi kalau hujan lebat, Tetapi secara asal kalau hadisnya dari Nafi, dari Ibnu Umar adalah menuju ke musola, yaitu ke lapangan luas. Dari Sa'id Ibnul Musayyib, ini tabi'in. Sunnatun fitr salasun. Adapun sunnah di hari fitri itu 3, kata beliau. Yang pertama adalah berjalan menuju ke musola. Zaman sekarang berjalan mungkin rada-rada nggak motor. Tapi sunnahnya berjalan. Di antaranya adalah berjalan menuju ke musola. Dan ini berjalannya menuju dan pulangnya lewat jalan yang berbeda karena syiar. Ini persoalan syiar. Gen ketok wong muslim ki akeh banget. Niki nek jenengan teng Bali, teng Papua niku kerasa banget niku. Karena muslim di sana nggak sebanyak di sini. Sehingga kalau pas hari bareng kumpul niku masya Allah, jebule wong Islam ku ya semangat tenan ya oke. Nah, itu membuat bergetar. Kemudian al-aql qabla khuruj. Dahar saderengipun tindak. Al-aql qabla khuruj. Jadi kalau Idul Fitri itu sunnahnya daharin. Apa hikmahnya? Menunjukkan bahwa hari itu hari berbuka, hari fitr. Makanya haram hukumnya berpuasa. Dan dengan puasa hari itu, puasa apapun itu haram, nggak boleh. Termasuk puasa Daud. Daudlah puasa sehari tidak sehari. Tetap hari itu dilewat orang dihitung. Kenapa? Karena memang haram. Bahkan sunnahnya sebelum tindak jenengan dahar. Apa yang dimakan? Kalau di sini sunnahnya itu kurma, dan sunnahnya ganjil. Nanti ada keterangannya. Kemudian wal iqtisal. Iqtisal itu adalah mandi. Jadi sunnahnya berjalan menuju ke lapangan, kemudian dahar saat derenge tindak. Kemudian yang terakhir adalah mandi. Saat derenge tindak jenengan mandi. Makanya nek kamar mandi ini mung siji ya kudu siap-siap nih bocah pitu seperti saya rebutan to niku. Ah niku gentosan berarti kedah luwih gasik. Nek mboten mengko copotan gagian nurung rabu isu-isu rebutan skala-skala mengko keri malah salate pripun iki. Nah itu harus diatur makanya kita tahu seperti ini biar bisa mengatur maksudnya. Yang pas hari-hari niku diatur tadi. Kemudian yang ketiga sunnahnya adalah dilarang untuk puasa. Sebagaimana saya tadi sampaikan. Dari Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi Muhammad SAW. La sauma fi yaumaini al-fitri wal adha. Tidak ada puasa di 2 perayaan. Yaitu perayaan Idul Adha dan Idul Fitri. Dua-duanya nggak boleh berpuasa. Bedanya kalau Idul Adha dahare sak sampunipun sholat. Makanya sunnahnya Idul Fitri itu sholatnya mundur.
Apa hikmahnya? Mbok ono wong sing lali urung bayar zakat fitrah. Karena zakat fitrah dibayar sebelum khotibnya naik mimbar. Nggih. Nggih, terus kalau misalnya diundur sithik niku malah jane nyunah niku. Kan bisa terjadi orang di jalan lali mungkin, atau ya namanya orang bisa saja lupa. Nggih. Maka masih ada kesempatan waktu pagi untuk menyerahkan zakat fitrah. Nggih. Sebaliknya untuk Idul Adha gasik supados napa? Supados gek nyembelih, gek dahar kali sembelihan niku sunahnya sebenarnya dari hasil sembelihan itu kita dahar. Niki lak kadang jam 1 nembe rampung. Lah niku lak pun nggih jam 11 nggih. Wis kencote pol-polan wong Cilacap. Nggih, mukadimah pakai tahu isi dulu enggak apa-apa lah. Au bakwan dhisik. Nggih, karena nek panitiane kon tekan jam 11 nggih pun ngeper niku. Nggih. Gini apa nggih? Wis ngeleti walah wis kencote pol-polan gitu. Nggih, makanya seperti itu. Tapi sunahnya sebenarnya dengan yang disembelih itu. Nggih. Kemudian yang keempat, nggih, menyegerakan makan sebelum berangkat. Nggih. Jadi saat derenge tindak kita menyegerakan makan. Dalilnya adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta yaqula tamaratin, nggih, wa yaquluhunna witron. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pergi ke musala, ke lapangan sebelum dahar kurma yang jumlahnya witron, ganjil, nggih. Jadi jumlahnya ganjil, boleh 3, boleh 5, boleh. Orang tanya gini misalnya, jadi ini kudu ganjil Ustaz, berarti ini aku maem sepiring, apa telung piring, apa 5 piring gitu, bukan. Bukan. Maksudnya kurma ganjil menunjukkan bahwa kita mengingat Allah itu esa, Allah itu witir. Makanya di antara nama Allah adalah witrun. Allah itu tunggal, Allah itu ganjil. Jadi bukan maksudnya telung piring 5 piring, jadi jangan salah pengertian gitu. Dari Abdullah bin Buraidah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumul fitri hatta yat'am. Tidaklah Rasulullah tindak ke musola kecuali sudah dahar. Wala yat'am yaumul adha hatta yusolliya. Sementara ketika adha Rasulullah tidak dahar kecuali sudah sholat. Ini perbedaan ini. Jadi makan dulu menunjukkan ini hari sudah berbuka, mboten angsal puasa, dan menunjukkan kita disuruh meneliti saudara-saudara kita, mbok ono sing susah, tidak bisa berbuka, kesusahan di hari itu. Maka misi terbesar di hari itu, lihatlah saudara-saudara kita, terutama saudara kandung, Pak Lek Buli, ada yang susah atau enggak? Kalau susah harus kita ajak witir, diajak fitr, maksudnya diajak berbuka supaya podo-podo seneng. Ya, itu di antara hikmahnya. Kemudian nama Allah diantaranya adalah witrun. Innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu ganjil dan Allah suka dengan yang ganjil. Makanya kita makan juga yang ganjil. Tapi sekarang kurma banyak nih, jadi jangan kalau mau nyunah ya bagi kurma dulu. Perkara bareng kurma terus jangan makan bakwan itu apa-apa. Yang penting jangan mempraktekkan sunnah. Kemudian sunnah yang nomor 5, sholat id di musola. Nah ini diantara yang menjadi dalil sholatnya di lapangan luas. Musola kalau di Indonesia kan seperti ini, musola. Tapi di Arab musola artinya lapangan yang luas. Jadi Rasulullah SAW dulu selalu melaksanakan sholat id di Madinah, tidak di Masjid Nabawi, tapi di lapangan yang luas. Apa hikmahnya? Berkumpul di lapangan dengan jumlah jamaah yang banyak menunjukkan kekuatan dan syiar Islam, supaya orang-orang yang memusuhi Islam takut melihat betapa besarnya Islam. Sehingga kalau kumpul itu seperti itu. Makanya sebenarnya kalau di Arab Saudi itu diatur oleh pemerintah, nggak boleh masing-masing mengadakan. Kalau di sana di sana diatur tempat yang boleh untuk melaksanakan sholat id ini dan ini, sehingga orang kumpul dari jauh-jauh. Bahkan sampai sekarang masih dibudakan, ada yang pakai onta sampai hari ini. Datang dari jauh berangkat itu pada sholat malam itu sudah tindak pakai onta sampai hari ini. Sampai hari ini masih dibudayakan itu. Karena dari zaman dulu seperti itu sunahnya. Orang berdatangan dengan jumlah yang sangat banyak itu sangat indah dilihat karena kekuatannya menjadi terlihat. Ini dalilnya juga sebenarnya banyak sekali. Ini waktunya terbatas. Nomor 6,
semua wanita harus keluar. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Wajib. Ini semua wanita tua muda semuanya wajib keluar menuju ke tempat sholat id, ke musola itu. Jadi ini riwayatnya luar biasa dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami semua, anukhrijahunna fil fitr wal adha, untuk kami keluar di hari fitri dan hari Idul Adha. Siapa yang disuruh keluar dikatakan adalah al-awatik wal huyad wadawadil hudur. Menika al-awatik itu adalah al-banat al-akbar al-balighot, perempuan-perempuan gadis-gadis. Jadi gadis-gadis kadang-kadang nikah metu. Maka hari itu disuruh keluar. Untuk wal-huyad itu perempuan yang haid. Jadi haid pun jenengan tetap ke lapangan. Ini perintah dari Nabi Muhammad SAW. Bahasanya amarona, diperintahkan kepada kami, kata Ummu Atiyah. Kemudian wadawatul hudur itu adalah wanita yang dipingit, wanita yang sudah mau nikah itu dipingit. Ini pula buat langsung modal-modal tuh nikah sini. Nah, tetap kalau hari Idul Fitri itu tetap dibawa keluar ke lapangan semuanya. Jadi remaja, para gadis-gadis, orang tua, orang muda, haid lagi dipingit tetap keluar. Bagaimana hukumnya? Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini ulama besar di Saudi, mengatakan wajib hukumnya. Wajib. Meskipun ada sebagian pendapat yang sunnah. Nah, kita ya berusaha melaksanakan sunnah nih. Bahwa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, haqquna ala kulli dzati nitokin al-khuruj ila id, adalah hak, adalah wajib bagi semua perempuan untuk datang ke tempat sholat id gitu. Jadi makanya ibu-ibu besok diusahakan walaupun haid tetap berangkat. Paling tidak kita berusaha menegakkan sunnah itu. Paling tidak. Pokoknya kita berusaha menegakkan sunnah itu. Adapun wanita haid tidak ikut sholat, tapi menghadirinya, sebagian ulama berpendapat mendapatkan pahala sholatnya dan dapat keberkahan yang besar atas kedatangannya dan mendengarkan khutbahnya. Makanya didengarkan khutbahnya. Sudah adzan. Nah, ini pas insya Allah sebenarnya beberapa sunnah. Ini sunnah yang utama, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis, dan saya mohon maaf atas segala kekeliruan yang terjadi di sepanjang rangkaian bulan Ramadan tahun ini insya Allah, saya dan keluarga. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.